Halo semua, balik lagi di sini. Hari ini kita bakal ngebongkar salah satu ancaman siber yang paling legendaris tapi masih super relevan, SQL injection. Yuk kita cari tahu bareng-bareng gimana caranya membangun benteng digital yang benar-benar kokoh buat aplikasi kita. Coba deh, kalian pikirin bentar. Formulir login yang setiap hari kita pakai, atau bahkan kita buat sendiri, apa kita udah 100% yakin itu aman? Nah, ini pertanyaan penting, karena seringkali celah keamanan itu ngumpet di tempat yang paling kita anggap remeh. Dan inilah dia semacam kunci pas universalnya para peretas. Kelihatannya sepele ya, cuma sebaris teks begini. Tapi kalau ini dimasukkan ke kolom username yang nggak aman, sistem login bisa langsung jebol. Kok bisa? Gampangnya, kode ini menipu database buat mikir, apakah satu sama dengan satu? Jawabannya kan selalu iya. Jadi ya udah, database langsung kasih akses tanpa perlu cek password lagi. Ngeri kan? Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi yuk. SQL injection ini bukan cuma trik iseng loh. Ini adalah kerentanan serius yang jadi pintu belakang favorit para penyerang buat masuk dan ya ngacak-ngacak sistem kita. Jadi, apa sih sebenarnya SQL injection itu? Gampangnya gini, bayangin seorang peretas menyuntikkan perintah database versi mereka sendiri lewat kolom input biasa, kayak kolom pencarian atau formulir login. Nah, aplikasi yang polos ini bakal nerusin perintah itu ke database. Dan akhirnya, database malah nurutin perintah si peretas, bukan perintah asli dari developer. Nah, lihat angka di layar ini. Ini bukan angka sembarangan. Ini angka yang bikin merinding. Menurut laporan IBM tahun 2024, seginilah rata-rata kerugian dari satu kali insiden kebocoran data. Ini udah termasuk biaya denda, pemulihan sistem, sampai hilangnya kepercayaan pelanggan. Jadi jelas ya, SQL injection ini bukan cuma masalah teknis, tapi juga resiko bisnis yang biayanya gede banget. Sekarang, kita bakal jadi detektif dan membedah gimana sih kejahatan digital ini terjadi. Kalau kita ngerti anatominya, kita jadi tahu di mana titik lemahnya dan pastinya gimana cara nangkisnya. Mari kita lihat langkah demi langkahnya. Prosesnya sebenarnya logis banget. Pertama, peretas nyari pintu yang nggak dikunci, yaitu kolom input yang rentan. Terus mereka bikin kunci palsu dari kode berbahaya. Aplikasi yang nggak waspada, tanpa curiga, ngambil kunci itu dan ngasih ke database. Dan boom, database ngebuka pintunya. Peretas pun berhasil masuk. Nah, slide ini nunjukin inti serangannya dengan jelas banget. Di kiri, itu query yang normal, yang ngecek username dan password. Tapi, lihat yang di kanan. Dengan nambahin admin, strip, peretas mengubah total logikanya. Tanda dua strip, di SQL itu artinya anggap semua setelah ini cuma komentar, jangan dieksekusi. Hasilnya, bagian pengecekan password jadi diabaikan sama database. Mereka pun bisa login sebagai admin tanpa perlu tahu passwordnya. Jangan salah, serangannya tuh nggak cuma satu macam. Ada yang klasik kayak tadi. Ada yang buta, di mana peretas main tebak-tebakan dari respons aplikasi. Ada juga yang manfaatin pesan error buat ngintip struktur database, bahkan ada yang bisa gabungin data dari tabel lain. Ini nunjukin betapa licin dan berbahayanya kerentanan ini. Oke, udah cukup serem-seremnya, sekarang kita fokus ke solusi. Gimana caranya kita nemuin celah ini di kode kita sendiri? Anggap aja kita ganti topi, sekarang kita jadi detektif siber yang lagi melakukan audit kode. Saya suka banget kutipan ini karena pas banget. Audit kode itu bukan sekedar baca kode baris per baris. Ini adalah sebuah misi investigasi. Kita cari petunjuk, cari keanehan, dan cari bukti-bukti kerentanan yang mungkin aja ngumpet di balik logika kode kita. Nah, ini dia checklist buat misi detektif kita. Pertama, kita petakan dulu semua pintu masuk data. Terus kita periksa satu-satu baik secara manual atau pakai bantuan tools canggih. Jangan lupa, coba goyang sistemnya pakai input yang aneh-aneh buat lihat reaksinya. Kalau ada temuan, langsung catat dan prioritaskan mana yang harus segera ditambal. Setelah nemuin masalahnya, apa dong senjata paling ampuhnya? Jawabannya ada di sini. Kenalin pahlawan utama kita dalam cerita ini, prepared statements. Bisa dibilang inilah pertahanan paling efektif kalau bukan yang tak tertembus untuk melawan SQL injection. Jadi kuncinya cuma satu kata, pemisahan. Dengan prepared statements, kita kirim cetakan query-nya dulu ke database. Baru setelah itu, data dari pengguna dikirim belakangan buat ngisi cetakan tadi. Dengan cara ini, database udah tahu dari awal mana yang perintah, mana yang cuma data. Jadi, seaneh apapun input dari pengguna, itu nggak akan pernah dianggap sebagai perintah. Nah, ini dia momen ahanya.
Lihat deh bedanya. Di kode yang rentan sebelah kiri, variabel $ID itu langsung ditempel ke dalam string query. Ini bahaya banget, ini yang buka celah. Tapi di kode aman sebelah kanan, kita pakai placeholder tanda tanya. Variabel $ID dikirim terpisah lewat execute. Kelihatannya simple, tapi dampaknya ke keamanan itu langit dan bumi. Logikanya tuh elegan dan simple banget, cuma 3 langkah. Siapkan, ikat, dan jalankan. Kita siapkan dulu cetakannya, terus data dari pengguna kita ikat ke cetakan itu, baru deh kita jalankan. Proses ini ngejamin kalau data ya selamanya akan jadi data, nggak akan pernah bisa nyamar jadi perintah berbahaya. Oke, prepared statements itu adalah tembok utama benteng kita. Tapi benteng yang beneran kokoh itu kan nggak mungkin cuma punya satu lapis tembok ya kan? Nah, sekarang mari kita lihat lapisan-lapisan pertahanan apa lagi yang bisa kita bangun. Jadi, intinya adalah jangan cuma ngandelin satu hal. Kita harus terapin pertahanan berlapis. Selalu validasi input dari user, batasi hak akses akun database, kasih izin seperlunya aja, manfaatin juga fitur keamanan dari framework modern. Pasang web application firewall, ibaratnya satpam di gerbang depan. Dan yang paling penting, jangan pernah berhenti melakukan tes. Keamanan itu maraton, bukan sprint. Kita tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Setelah tahu semua ini, coba deh nilai lagi kode yang pernah kalian tulis. Apakah itu udah jadi benteng yang kokoh? Atau jangan-jangan tanpa sadar kita malah ninggalin undangan terbuka buat para penyerang? Pilihan ada di tangan kita, para developer, untuk membangun dunia digital yang lebih aman. Terima kasih sudah menyimak.